Bang Minola atau Dani gitu. Saya suruh pilih, begitu saya suruh pilih, saya pilih Bang Minola atau saya gitu, tapi ya semua memilih Bang Minola. Sudah merasa seperti dicurangi ya, dengan tidak ada rasa tadi klonuwon mungkin seperti itu. Apa sih yang menjadi tuntutan dari Mbak Rika sendiri? Nah, sebetulnya ini sudah prosesnya lama ya. Ketidakcocokan saya dengan manajemen The Groove itu bukan terjadi dalam 1 tahun. Sebetulnya sehabis konser The Essential of Groove ya, itu sudah ada beberapa momen-momen saya minta memang manajemen yang ada itu dijadikan agensi, karena menurut saya manajemen itu adalah bagian yang memang harus mengerti tata cara dan band ini harus dibawa kemana gitu. Kebetulan mungkin saya pendiri band ini dari nol ya, dari zero. Saya bukan penyanyi yang datang kucuk-kucuk dibesarkan, tidak. Saya berusaha dari nyanyi dari kafe bertahun-tahun gitu. Tapi mungkin ini adalah kayak bola api ya, kelamaan saya menahan, tidak didengarkan, terus berlanjut sampai akhirnya pada bulan Maret tahun lalu terjadi suatu hal yang menurut saya sudah tidak bisa lagi dalam satu rumah yang saya tidak nyaman, dan saya memberikan pilihan. Nah, ini kan kemarin ada satu video balasan ya dari teman-teman, mereka bilang saya pergi. Saya cuma ingin bilang kalau orang udah memberikan pilihan berarti dia memilih Bang Minola atau Dani gitu. Saya suruh pilih, begitu saya suruh pilih, saya pilih Bang Minola atau saya gitu, tapi ya semua memilih Bang Minola, berarti kan saya harus pergi dari situ dong, karena memang saya sudah tidak nyaman, dan sudah tidak nyaman itu sudah lama. Jadi saya harus pergi karena memang saya sudah tidak nyaman, dan kalau saya di situ terus akan membuat tidak nyaman semua. Tetapi saya orang yang merasa itu tuh adik-adik saya, dan kebetulan band itu juga saya yang mendirikan. Saya capek, saya kalau mungkin teman-teman dulu di kafe masih ingat gimana saya menjadi kakak dan emak buat band ini gitu kan. Saya tidak langsung pergi, tapi saya juga memberikan option lagi bagaimana kalau kita pisah manajemen, karena 2005 itu kan saya sudah diberhentikan. Nah, awal situ ya, Abang Minola ketemu saya sebagai kuasa hukum 2005, saya sudah diberhentikan oleh band ini, jadi saya sudah punya manajemen sendiri. Nah, saya bilang daripada kita, karena buat saya kalau saya bilang saya sudah mundur berarti saya nggak mau kembali lagi. Ini udah kedua kalinya. Bagaimana kalau manajemennya sendiri-sendiri dulu, supaya teman-teman dan saya bisa berpikir jernih, apakah keputusan ini memang harus diambil, siapakah sebetulnya yang menjadi balutan gak nyaman di dalam yang tadi udah saya bilang sejak sekian tahun gitu. Tapi kemudian ada satu WA yang akhirnya dibalikin ke saya, tawaran main Mas Denny dan Bang Minola, yang saya liatin ke abang juga ya WA-nya masih sampai saat ini masih disimpan, adalah isinya The Groove sudah tidak bisa lagi satu panggung dengan Rika Ruslan. Dari situ saya merasa bahwa oke, berarti teman-teman sudah tidak butuh saya lagi. Waktu perayaan lagu dahulu 23 tahun pun tidak ada ucapan buat si lagu tersebut. Jadi saya ngerasa bahwa lagunya juga mungkin tidak membuat mereka bangga gitu ya. Kemudian si Rikanya juga sudah tidak diinginkan di atas panggung. Jadi untuk apalah gitu saya ada di situ kalau memang ini sudah menjadi duri buat teman-teman. Jadi prosesnya panjang, mas-mas dan mbak semua. Kalau saya sekarang dibalikan dengan video yang dijawab oleh The Groove, saya harap semua teman-teman, dan saya tidak mau menjawab panjang, saya rasa netizen dan fans semua sudah pintar ya. Kalau namanya orang memberikan pilihan, berarti kan itu ada pilihan. Kalau kita sudah tidak bisa di rumah itu, berarti kan kita harus out supaya sama-sama happy gitu. Itu yang terjadi. Tetapi kenapa saya akhirnya tidak mengizinkan lagu saya dibawakan oleh mereka, semua karya saya, karena mereka juga sudah tidak mau satu panggungan saya. Jadi ya sudah, barang saya ambil. Saya tidak mempersoalkan nama The Groove yang memang kita besarkan sama-sama. Jangan salah loh, The Groove itu ada 9 sebetulnya pendirinya, termasuk basisnya Mas Dhani, Yuke, dan Ali Akbar. Saya tidak permasalahkan, silahkan pakai namanya, tapi yang penting lagu saya jangan dibawakan, karena saya pun sudah tidak diinginkan. Jamming pun, kolaborasi pun sudah nggak mau. Ya wajar rasanya kalau saya sebagai penulis lagu merasa, dan saya pendiri band itu juga merasa sedih. Nah, waktu saya menelaah hukum dengan Bang Minola dan beberapa pakar hukum dan teman-teman semua, kita menemukan bahwa memang kita bisa kok meletakkan harga diri kita sebagai penulis lagu untuk menjaga
anak-anak saya seperti itu gitu ya. Kalau kelanjutannya dari kisah ini, kita sekarang punya asosiasi atau persatuan penulis lagu itu karena memang penulis lagu ini selama ini kayaknya orang-orang yang di belakang layar ya, nggak tersentuh sama media, namanya juga kadang-kadang nggak ditulis ya, lebih ke dipopulerkan oleh gitu. Kita kayaknya mulai dari sekarang harus mulai bersama-sama menghargai pencipta lagu, karena ibarat kata sekarang dalam satu acara ada sound system, ada artisnya, ada penontonnya, ada kru, ada lighting semua, tapi lagunya nggak ada. Mau bunyiin apa? Berarti tandanya di sini kita harus saling menghargai. Kalaupun ada hak ekonomi yang harus didiskusikan, sebetulnya kan pada saat kita bekerja juga sampai kru dan semua juga ada fee-nya ya. Berarti kan penulis lagu juga harus ada izin, tapi persoalan izin ini kan harus diizinkan sama kita. Walaupun sudah menyurati sayangnya sudah tidak mau, berarti kan tidak bisa. Begitu kan Bang ya? Jadi poinnya begini, singkatnya begini aja ya. Kalau memang The Groove sudah tidak Rika lagi, seharusnya kesep juga jangan Rikanya saja. Semua karya ciptanya juga sudah harus tidak digunakan lagi. Itu konsekuensi yang wajar ya. Karena dalam karya cipta itu tidak hanya melekat hak ekonomi, tapi juga ada hak moralnya ya. Orang yang nggak mau, jangan dong ciptaannya kita mau. Nah, selain itu undang-undang juga memberikan hak ya kepada pencipta untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Nah, jadi oleh karena itu wajar setelah Rika bukan bagian daripada The Groove lagi, dia mengatakan boleh gunakan lagu saya hanya dengan satu syarat, ada izin tertulis dari Rika. Kalau tidak ada izin tertulis, jangan dinyanyikan. Ya, jadi jangan dibalik, oh Mbak Rika melarang The Groove. Nggak melarang, silakan nyanyikan lagu Rika, tapi harus pakai izin tertulis. Karena Rika bukan lagi bagian daripada The Groove. Beda kalau dia dulu masih bagian daripada The Groove, setiap The Groove manggung, Rikanya juga ada di situ, ya udah pasti Rika akan nyanyikan lagu yang dia ciptakan. Jadi jangan salah mengerti tentang hal ini. Ya, jadi kalau orang yang sudah tidak mau, ya karya ciptanya juga jangan dinyanyikan lagi. Ini konsekuensi logis seperti yang dikatakan oleh Mas Dhani ya. Kalau Once sudah nggak di Dewa lagi, ya jangan nyanyikan lagu Dewa lagi. Bener ya. Jadi jangan nggak mau nggak mau lagi orangnya, tapi lagunya masih mau. Ini sebenarnya contoh-contoh yang tidak baik. Mbak Rika, pada saat Mbak Rika sudah memberikan penama The Groove itu sendiri, kapan dan reaksi mereka tuh seperti apa? Sudah ada seperti itu? Kita sudah ada 4 kali ketemu mediasi, karena saya bukan orang yang lupa ya bahwa itu adalah adik-adik saya, saudara saya. Saya juga ingin mengecek sebagaimana sih timbangan beratnya antara manajemen dengan anggota yang memang keluarga gitu. Ngecek terus gitu sampai ya aku tiap ketemu kan luka juga ya, wah ternyata begini gitu. Nah ujung-ujung itu sudah ada sebetulnya tulisan, karena saya selalu langkah itu saya selalu konsultasi dengan Bang Minola, dan Bang Minola menyarankan saya dengan manajemen selalu melakukan surat. Jadi surat itu sudah awalnya saya betul-betul masih oke, izin dulu sama Rika, tapi ternyata nggak ada izin. Nah, Mas Angga harus ngejer-ngejer ini dipakai nggak lagunya gitu ya, sampai akhirnya kita letih. Ya udah sekarang begitu saatnya mereka bilang bahwa tidak mau satu panggung lagi sama saya, tertanda di hari itu juga saya tidak mengizinkan lagi The Groove memakai lagu saya lagi, karena ya itu tadi, kalau nggak mau sama orangnya berarti lagunya nggak usah dibawain gitu. Tapi proses saya memutuskan itu tuh, kalau Mas Dhani kan bilang 10 tahun nih gue sabar, kalau aku juga udah lama sebetulnya, tapi saya masih melihat bahwa ini The Groove adalah ikon Indonesia, dicintai sama semua orang, semua musisi. Saya tahu banget semuanya marah sama saya dan merasa bahwa saya tuh tega banget. Tapi menurut saya ini harus saya lakukan, karena 2005 saya punya pengalaman yang kurang enak juga ya, pada saat saya dipecat sama band tersebut sendiri, dan saya sendiri saat itu juga sama dengan sekarang. Saya harus cari player, saya harus naik ke panggung sendiri, bikin karya aja saya harus kumpulin teman-teman, dan saya harus punya uang kan. Kalau namanya solo berarti kan semua harus dibayar ya. Kalau namanya grup kayaknya kok masyarakat bilang aku tega, kasihan, tapi kok nggak kasihan sih sama Rikanya. Malah saya sudah 2 kali seperti ini. Zaman 2005 saya harus dari nol untuk bisa naik panggung dan ngumpulin teman-teman yang bisa bantu saya untuk nyanyi solo. Sekarang pun sama, saya harus bikin karya baru, kemudian memainkan lagu itu saya harus bikin band lagi gitu. Berarti kan sebetulnya di sini
satu proses belajar ya. Pada saat kita ada ketidakcocokan dengan seseorang, itu memang kita harus berpikir panjang, jangan langsung memutuskan yang cepat gitu. Nah sekarang ini adalah proses belajar, jadi saya minta tolong untuk semua teman-teman netizen, jangan marah kepada saya hanya melakukan melindungi hak saya saja, bayi-bayi saya, lagu saya yang memang saya ciptakan sendiri, itu buah hati saya. Dan semua pencipta lagu pasti punya histori dengan lagu yang dia tulis, mungkin ada yang deep banget juga, sehingga buat saya kayak saya nggak mau lah kalau orang yang nggak menghargai saya bawain lagu aku gitu. Hari ini pun banyak penyanyi yang minta lagu ke saya masih tuliskan karena saya tidak ada persoalan dengan penyanyi yang lain. Saya khusus kepada orang yang memang tidak melihat saya sebagai temannya. Tapi kalau prosesnya ini lama-lama Mbak, sebetulnya mungkin setahun setengah lah aku konsul dengan Mbak Minola, karena saya juga tidak mau melanggar hukum. Saya mengecek semuanya dengan benar, tapi ini juga mungkin akan jadi satu sejarah dalam musik Indonesia, bagaimana kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Kak, bahwa merasa harga dirinya terinjak, karena seperti itu seperti ngomong bahwa harga dirinya terinjak saat saya 2 kali lagi didepak sama The Groove seperti itu. Ya, itu kayak kesedihan yang dalam banget ya Mbak, karena mungkin jadi saya makin menyadari bahwa sebetulnya dari 2005 masalah saya dengan teman-teman belum selesai, ya nggak sih? Masih ada kuman di antara kami, sehingga mungkin ini yang membuat teman-teman tidak melihat bahwa saya punya niat baik kok, ingin kembali The Groove itu mengatur manajemen sendiri, kemudian membangun band itu sendiri, seperti itu gitu. Jadi saya merasanya bahwa sedih aja gitu, kok aku kayaknya tinggalin, tapi buat aku ya tidak apa-apa. Ini memang proses kita kembali harus jadi orang-orang yang mandiri. Tuhan juga pasti memberikan kehidupan lah buat kita semua. Ada mungkin pendekatan dari masing-masing personil sendiri ke Teh Rika, kayak yaudah yuk kita damai aja segala macam gitu? Nggak ada sih. Ini udah bukan bicara damai nggak damai lagi. Secara personal gitu nggak ada? Nggak, ini bukan masalah damai nggak damai lagi. Ini udah saklek, artinya Rika tidak akan izinkan lagunya digunakan oleh The Groove di event apapun, di panggung apapun, kecuali ada izin tertulis. Bang, Mbak Rika, tapi pernah nggak ada dari pihak sana yang kabarnya juga sudah pernah mau membayar tapi batal gitu, akhirnya mereka menarik lagi bayaran itu gitu. Paling tidak rasa terima kasih itu pernah pengen disampaikan ke Mbak Rika gitu. Itu benar nggak Mbak Rika? Awalnya memang karena saya waktu itu kan semua menyangkanya saya minta royalti, dan royalti kan sudah ada urusan dengan LMK dan LMKN ya. Saya sebagai founder dan sebagai penulis lagunya memang minta oke lah, kompensasi lah kalau lagu saya dibawakan gitu. Tetapi waktu itu mungkin ada penjelasan dari beberapa pihak bahwa kalau penulis lagu minta lagu itu, padahal bukan penulis lagu, itu yang minta founder band. Ibarat kata kayak gini lah, kita bikin perusahaan nih Mbak, kita bikin perusahaan, ownernya ada 7. Di situ kan ada saham yang ditinggalkan pada saat kita nggak di situ, benar nggak sih? Saat si orang ini keluar berarti sahamnya kan tetap berjalan, harusnya tetap ada income untuk pendiri perusahaan itu. Logikanya begitu ya. Jadi yang saya minta bukan royalti, tapi yang minta adalah sebagai founder, dan saya minta itu pun diberikan hak itu kalau lagu saya dibawakan gitu. Tapi waktu itu ada penjelasan dari beberapa orang ya, yang kita sudah tahu, mungkin siapa sekarang yang kekeh banget ya bilang bahwa nggak tahu tuh Mbak siapa. Apa katanya? Katanya apa? Apa tuh Mbak? Katanya apa? Katanya apa? Siapa bahwa Mbak? Kalau founder meminta lagu atau haknya lagunya dibawakan, dia adalah apa yang namanya malak gitu ya, apa namanya itu, apa ya? Nggak malah. Berarti di sini ada yang mempengaruhi ketika dari The Groove ingin memberikan bayaran itu, rasa terima apresiasi kita Mbak, tiba-tiba batal. Berarti yang tadi Mbak bilang ada pihak yang mempengaruhi supaya tidak membayar. Banyak, karena mereka berlindung. Salah satunya musisi juga kan. Mereka berlindung di pasal yang tadi Bang Minola bilang ya. Belum bilang mana pasal yang berapa nih? Ya. 23 lah 87, tapi saya cek juga dengan Mas Angga ke badan hukum tersebut bahwa belum ada juga buktinya. Jadi saya juga bingung juga ya sama musisi-musisi yang mungkin memberikan inputan itu. Saya nggak ngerti juga ya. Berarti ada yang mempengaruhi band The Groove untuk mungkin melakukan hal ini. Diduga. Patut diduga. Patut diduga. Ada.
patut diduga Musisi ada. juga kan, Mbak? Patut diduga. Siapa Jadi, namanya? Siapa namanya? Boleh di-spill nggak? Iya. Ini yang sebelah bilang patut diduga, jadi patut diduga aja jawaban. Tapi kayaknya harus ngomong Mas Dani kali ya, Mas Dani gimana ya? iya ini bener nih. Gitu. Yang penting mungkin sekarang ya kita sebagai seniman memang kan tugas kita adalah berkesenian ya, tapi pada saat sekarang kita harus berproses, harus belajar, tambah pinter, jadi mau tidak mau kita semakin belajar bahwa memang harus ada yang ditegakkan, jadi masyarakat tidak ambigu untuk melihat mana sebetulnya pemahaman atas aturan-aturan itu. Salah satu untuk seperti kemarin mungkin Dani dan Once gitu, ada seperti itu nggak Mbak? Ada niatan akan seperti itu nggak Mbak? Kalau menurut saya sih kayaknya mereka juga sekarang sudah punya karya baru ya, sudah punya penyanyi baru juga, sudah Udah nggak butuh karyanya Rika lagi. Saya rasa mungkin ini yang terbaik saat ini, supaya kan dalam waktu 1,5 tahun juga saya sudah memberikan waktu beberapa kali saya ke Bandung, kalau nggak salah 2 kali ya, untuk nemuin teman-teman ya. Kalau saya nggak sayang sama debu nggak mungkin lah saya dari Jakarta ke Bandung buka hotel. Mas Angga juga meninggalkan pekerja kantornya untuk menemuin teman-teman ya. Ini apa yang udah terjadi, tapi mungkin mereka sekarang sudah ada 2 hits baru, berarti kan sudah melangkah lebih pasti. Jadi biarkan, saya cuma minta Kita doakan yang terbaik. Ya, doakan terbaik untuk Dengan sama-sama karya-karya barunya ya. Ya, karya bajunya ternyata bagus banget, terus berjalan. Teman-teman juga yang sudah menonton itu mudah-mudahan doakan saya juga. Jangan merasa bahwa saya jahat, saya juga sendirian Dan sekarang. jangan juga ada yang memancing dari yang keruh. Ya, Jangan juga ada yang pansos betul. atas peristiwa ini. Iya, betul gitu. Sudah waktunya mungkin memang sekarang penulis lagu bergerak dan meminta hak ekonominya dan hak moralnya. Tapi saya yakin sekali semua penulis lagu itu baik hatinya, karena memang lagu itu kan berdasarkan cinta dan hati. Tidak mungkin kita melakukan ini kalau tidak ada sesuatu banget yang membuat hati yang tadi itu sedih ya. Dan perlu diketahui 1,5 tahun lebih ini saya tuh gak enak banget perasaan saya. Tapi ini harus kita jalanin, dan mohon doa semuanya biar kita bisa berjalan dan sehat selalu. Amin. Satu tadi boleh dari Kak dibilang kalau Mondi boleh izin tertulis. Ada poinnya nggak sih kayak di tertulis itu kayak boleh tapi bla 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 gitu. Sekarang udah enggak, Mbak. Oh, walaupun ada tadi dibilang izin tertulis keluar itu dari Mbak Rika. Sekarang saya tidak. Intinya kan minta izin kan belum tentu diizinkan. Oh, walaupun udah minta izin secara tertulis pun belum tentu diizinkan. Tergantung bagaimana moodnya Mbak Rika pada waktu izin itu dimintakan ya, Rika ya. Sebenarnya saya gini, Mbak. Kalau lagi baik mungkin ya boleh dengan catatan. Kalau enggak ya enggak. Kan namanya juga minta izin. Saat ini mungkin saya tidak mau banyak ngomong ya, tapi saat ini memang saya tidak mau lagu saya dibawakan sepanjang teman-teman juga mengerti bahwa saya memang tidak cocok dengan manajemen, jadi tolong diselesaikan dulu. Saya kan punya butir-butir pada saat saya melepaskan band itu. 1, saya minta manajemennya diganti. 2, saya minta pianis saya yang juga pendiri The Groove balik lagi supaya The Groove tambah keren. 3, kita manajemen mengelola sendiri sehingga kita tahu persis aliran apapun itu jatuhnya benar. Jadi kalau saya izinkan berarti semua ini harus terpenuhi dulu. Jadi ada hal-hal yang saya rasa bahwa sentuhlah hatinya dulu lah, jangan ngomongin dulu tentang ekonominya, karena hak moral itu, cinta itu ada di sini. Jadi kalau semuanya menubruk dengan pasal, dengan itu, dengan ini, jadinya kita nggak ada titik temu ya. Tapi saat ini mungkin adalah terbaik, memang saya nggak mau dulu lagu saya dibawakan, biarkan mereka juga berproses berkarya jadi lebih keren. Saya rasa mereka sekarang bersemangat loh, nggak ada saya, tambah keren banget. Jadi aku senang sebagai kakak melihat The Groove sekarang jauh lebih keren tanpa Rika Rustami. Oke.